Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, salam jumpa lagi dalam edisi Verbum Domini hari ini. Sebelum mengawali renungan kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu menghadap Tuhan dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah dan Bapakku, semoga saya mengenalmu dan membuat dikau dikenal. Semoga saya mencintaimu dan membuat dikau dicintai. Semoga saya melayanimu dan membuat dikau dilayani. Semoga saya memujimu dan membuat semua makhluk memujimu. Ya Bapa, bantulah agar para pendosa bertobat, semua orang bertekun dalam rahmat-Mu, dan kami semua mencapai kemuliaan abadi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, saya mengawali renungan ini dengan mengutip seorang penulis terkenal asal Rusia, yaitu Leo Tolstoy. Ia mengatakan bahwa banyak orang yang berambisi ingin mengubah dunia, banyak orang yang berambisi untuk mengubah hidup orang lain, tetapi terlalu sedikit orang yang berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Ungkapan sederhana ini membantu kita untuk merenungkan lebih lanjut Injil suci hari ini, yaitu dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai ayat 42. Dalam kehidupan dan di sekitar kita, ada banyak orang yang gemar untuk mengubah hidup orang lain. Mereka menggunakan segala sarana untuk mengubah dunia, orang di sekitar dan diri mereka sendiri. Misalnya dengan menggunakan alat-alat teknologi yang dikatakan canggih saat ini. Yang sering kita lihat, bahkan kita terlibat langsung dalamnya, seperti membuat video inspirasi, karikatur, puisi, opini, dan lain sebagainya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena mereka, bahkan kita sendiri, sudah dan sedang berusaha untuk membangun dunia dan semua orang pada satu kesadaran yang baik, yaitu mengubah diri menjadi lebih bermakna dan berguna. Namun terkadang untuk menjadi hidup sempurna, menuntut orang sampai bersikap kritis dan bahkan sampai menghakimi sesama. Mungkin kita juga terkadang masuk dalam kebiasaan menilai dan menghakimi sesama. Terkadang kita menilai dan menghakimi sesama, namun ternyata kita juga memiliki banyak kekurangan. Jika kita sadar dan berpegang pada kebenaran, tentu kita tidak berlaku demikian. Kita tidak perlu menjadi hakim, karena hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Allah sendiri, yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Kita semua adalah saudara
yang harus saling menuntun dan memberi teladan dalam hidup sehari-hari, sehingga kita menjadi saksi kerendahan hati seperti yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, sadar bahwa kita adalah manusia biasa. Dalam diri kita tentu memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, hari ini Yesus membuka mata kita agar kita meninggalkan manusia lama kita, seperti sikap merendahkan, menilai, bahkan menghakimi sesama. Pertanyaan untuk kita: apakah kita pernah melihat diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita? Para saudara dan saudari yang terkasih, selumbar di mata orang lain dengan jelas kita lihat, tetapi balok di dalam mata kita sendiri tidak kita ketahui. Yesus hari ini menegur kita dengan keras. Hal ini karena kita sering menjadi hakim bagi sesama. Kita tidak bisa mengeluarkan selumbar dari mata sesama, dan hal ini karena di dalam mata kita ada balok yang besar. Menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kita ini, langkah pertama adalah berusaha untuk mengubah diri terlebih dahulu dan mengarahkan seluruh hidup kepada jalan yang baik dan benar. Setelah diri kita diubah dan diatur, barulah mengatur, menegur, dan mengarahkan sesama kepada jalan yang baik dan benar juga. Dalam perumpamaan Injil hari ini, pesan singkat untuk menemani ziarah petualangan kemuridan kita sepanjang hari ini adalah: pertama-tama, kita harus sadar, mengoreksi diri, meninggalkan semua kebiasaan buruk, tidak menghakimi sesama, memandang sesama sebagai saudara, menuntun dan memberi teladan yang baik kepada semua orang, karena kita adalah saksi kerendahan hati seperti Yesus sendiri. Semoga rahmat Tuhan membantu kita semua. Amin.